warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ke materi selanjutnya langsung ya. Materi selanjutnya itu kita mau mencari tujuan awal dari program linear, yaitu nilai optimum. Nah, nilai optimum dari suatu fungsi tujuan. Jadi kita punya tujuan ya dari awal itu. Kalau kamu menyimak materi di awal itu, kita punya tujuan adalah mengoptimalkan fungsi tujuan. Nah, di sini ada dua metode yang kita pakai nanti. Yang pertama itu adalah metode titik. Nah, titiknya boleh dikatakan titik pojok atau titik sudut gitu ya. Terus berikutnya adalah metode garis selidik. Nah, garis selidik itu di sini kita menggunakan persamaan garis, namanya garis selidik. Kita bahas yang pertama dulu. Itu ada yang namanya metode titik pojok. Nah, untuk metode titik pojok ini adalah titik pojok dari suatu DP atau DHP gitu ya. Jadi materi kita hari ini adalah mencari fungsi nilai optimum fungsi tujuan dengan metode ini, titik pojok gitu ya. Nah, di sini mungkin kita langsung ke contoh biar jelas karena materinya cuma itu ya. Misalkan kita punya SPTLDV kita. Misal saya punya X plus 2Y kurang dari sama dengan 4, X plus Y kurang dari sama dengan 3, dengan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, kita punya fungsi yang akan dituju atau fungsi tujuan kita. Misal fungsi tujuannya adalah fxy sama dengan 30x ditambah 50y. Nah, pertanyaannya nanti optimumnya di sini adalah mau fxy itu maksimal berapa. Gitu ya. Nah, untuk mendapatkan titik pojok berarti kita harus punya DHP dulu, karena kita pakai dasar titik pojok berarti harus punya DHP atau DP yang diperoleh dari gambar. Nah, berarti langkah pertama adalah kita menggambar ini dulu pakai tabel bantu. Kalau ingat, X-nya 0, Y-nya 4 bagi 2, 2, Y-nya 4. Nah, ini juga sama, X-nya 0, Y-nya 1, 3 berarti 3, Y-nya 1, 3, 3 bagi 1, 3 gitu ya. Nah, hasilnya kita gambar dulu ya. Pakai penggaris ya, jangan seperti saya. Nah, di sini kita buat skala yang benar 4. 1 2 3 4. Maunya X-nya 4, Y-nya 2. Y-nya 3, X-nya 3. Nah, kita gambar. Nah, kurang lebih ya. Pakai penggaris sekali lagi, jangan seperti saya. Oke, gitu ya. Nah, di sini karena DHP-nya maunya di sini kurang dari berarti kiri. Ini juga kiri, berarti ke kiri semua. Nah, otomatis ini dapat DP-nya. Itu ya. Nah, dari DP ini kita akan mendapatkan beberapa titik pojoknya. Pojok yang di sini tuh, ini ya DP-nya A. Pojok yang di sini B. Pojok yang di sini C. Sama yang di sini D. Nah, kalau kamu gambarnya benar dengan skala yang benar, itu semua titik pasti, bukan pasti ya, biasanya akan langsung ketemu. Nah, A itu 0,2 jelas ya. C-nya itu di sini berarti 3,0. D-nya itu jelas 0,0. Nah, B itu kalau kamu gambarnya pas kelihatan ya. Ini 3, 2, sini 1. Makanya B kalau tidak kelihatan itu bisa digambar melalui kertas berpeta ya, biar lebih jelas. Kalau seandainya tidak tahu atau gambarnya itu tidak pas skala peta secara skala, maka kita bisa eliminasi. Ini kan titik potong ya, B-nya itu titik potong 2 garis. Garis X plus 2Y sama dengan 4, X plus Y sama dengan 3. Nah, ini X-nya sudah sama, tinggal dikurang gitu ya. Diperoleh Y sama dengan 1. Tuh, X, Y. Nah, X plus Y katanya 3, berarti 3 itu harus diperoleh dengan X sama dengan 2. Itu sama hasilnya. B-nya 1,2. Gitu ya. Salah, 2,1. Nah, maka apa yang kita dapatkan sebagai titik pojok itu tinggal kita daftar titik pojoknya. Titik pojok yang pertama A 0,2, kemudian B 2,1 tadi, C-nya 3,0, D 0,0.
kita masukkan ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuan kita yang ini fxy ya. Kita daftar ke sini. 30x ditambah 50y. Nah, ini ada x sama y yang harus kita ganti biar dapat nilainya. Nah, itu ngambilnya dari xy-nya titik. Titiknya x-nya 0, berarti 30 kali 0, 50 kali 2. 100. 30 kali x-nya 2, 50 kali 1. Temu 1110. 30 kali 3, 50 kali 0, langsung ya. Nah, ini jelas 0. Nah, maunya apa? Maunya nilai maksimum. Berarti fxy maksimalnya ini 110. Gitu ya. Jadi tetap langkahnya untuk mencari nilai optimum adalah kamu gambar dulu di HP-nya karena belum punya ya. Kalau sudah punya langsung. Setelah digambar dapat di HP, ambil titik pojoknya. Kalau bisa langsung, kalau nggak ada eliminasi dulu. Habis itu dapat titik pojok, silahkan dimasukkan ke fungsi tujuan. Gitu ya. Nah, itu contoh 1. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Paham ya? Ini kita ambil contoh. Contoh berikutnya, misal tadi kan sama ya. Jadi masih sama. Kita mencari nilai optimum. Nah, mungkin di sini ada fxy yang mau dicari optimumnya. Fxy-nya siapa? Misal fxy-nya adalah 4x plus 5y. Dari suatu fungsi, dari suatu DHP, sistem ya. Sistemnya kurang dari 6, x kurang dari 0 sampai 4, kemudian y-nya kurang dari 5 lebih dari 0. Nah, ini ya. Mau mencari sama saja maksimum ya. Nanti kalau minimum berarti ambil yang paling kecil, gitu ya. Nah, ini sini kita buat dulu tabel bantu untuk menggambar ya. Kita buat yang ini saja karena yang melibatkan xy cuma yang atas, ini nggak perlu. Xy 0, 6, kemudian 0, 6. Kita gambar, jadi sama ya, karena kita butuh DP-nya seperti apa, kita gambar. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, kita arsir dulu, kita garis dulu. Oke, gini ya. Nah, di sini kurang dari berarti pilih yang kiri. Berarti arsir kiri. Oke. Terus x-nya itu dari 0 sampai 4. Ini 4. Berarti dibatasi. Oke. Berarti 4 ke kiri, 0 ke kanan. Oke. Terus y-nya dari 0 sampai 5. Ini 5. Nah, ini y5, ini x-nya 4 tadi ya. Terus ke bawah 5-nya, kemudian ke atas 0. Oke, berarti kita punya DP-nya di sini atau DHP. Di sini kita punya titik A, B, C, D, E. Hanya di sudut DP ya. Nah, ini yang kita bisa tahu adalah titik A, jelas tahu A-nya 0,0. Kemudian B-nya jelas tahu, ini 5, berarti 0,5. C. Nah, C itu nggak tahu. Kalau kamu gambarnya benar, C itu akan kelihatan. Tuh, 1,5. Kalau tidak pas, sekali lagi boleh dengan eliminasi. D. Kalau kamu gambarnya benar, ini 4. Sini akan pas. Nah, ini kok nggak pas ya? Ini 2 apa 3? Nggak yakin. Oke, kita nyari D dulu. D itu, ini X sama dengan 4. Sama garis X plus Y sama dengan 6 tadi ya. Salah, Y sama dengan 6. Kalau X-nya 4, otomatis Y-nya sama dengan 2. Oh, nggak pas kan? Makanya kalau kamu gambarnya di buku berpeta akan lebih pas dan lebih mudah tanpa eliminasi. D. Itu berarti 4,2. E-nya di sini. E-nya 4,0. Gitu ya. Kita data, masukkan ke fungsi tujuan kita. Ini fungsi tujuannya. fxy 4x plus 5y. Ini xy-nya 0, masuk semua 0. 5 berarti 4 kali 0, 5 kali 5 ketemu 25. 4 kali 1 gitu ya. 4 kali 1, 5 kali 5 29. Terus 4 kali 4, 5 kali 2 dan 26. 4 kali 4, 16 ya. Oke, gitu ya. Oke. Maka kalau misalkan kita mencari maksimum, siapa maksimumnya? Ini jelas 29. Gitu. Ya.
lanjut ke contoh berikutnya. Ini sudah ada gambarnya, berarti kita tinggal menentukan titiknya. Nah, misal fxy-nya siapa? Nah, kita misal punya fxy-nya adalah 3x plus 4y. Nah, sama ya. Nah, di sini kamu bisa lihat bahwa tinggal ngambil titik. Oh, lebih sederhana. Ini kalau kamu benar gambarnya, tuh kelihatan. Berapa nih kira-kira ya? Ini kira-kira berapa ini? Ayo, ini di mana ini? Ini 3. Sini, oh nggak pas. Nah, nggak pas gimana kalau nggak pas? Ya kayak tadi, kamu harus gambar dengan benar. Nah, kalau gambar cari dulu persamaannya. 4x, 6y sama dengan 24. Biasa ya, dibagi 2. Temu 2x, 3y, 12. Ini cari dulu 6 sama 4. 6x, 4y kali silang 24. Nah, seperti yang kemarin ya. Dibagi 2, 3x, 2y sama dengan 12. Ini supaya bisa dieliminasi, ini dikali 2, dikali 3, ini dikali 2, gitu ya. Nah, kalau dikali 3 dapatnya 6x, 9y, 36. Dikali 2, 6x plus 4y, 24. Dikurang ya. Habis. Ini ketemu berapa? 5y. Iya, 5y. Kemudian ini berapa? Ini 12 tuh. Y-nya 12 per 5. Nggak pas ya? Oke, nggak apa-apa. Terus kita ngambil salah satu. 3x plus 2y sama dengan 12. Y-nya masuk, berarti kali 12 ya. 24 per 5, 12. 3x-nya berarti 12 kurangi 24 per 5. Nah, banyak ya ini ya. Ini x-nya dibagi 3 dulu semua. 4, ini 8 per 5. Dibuat per 5, 20. Salah, 5 ya. Ini 20 kurangi 8. 12 per 5. Oh, x-nya. Oke ya. Nah, sekarang kita udah punya titik-titiknya semuanya, ini sama ini. Tinggal kita masukkan ke fungsi tujuan. A, 0,4 ya di sini. B-nya tadi sudah dicari, berapa tadi? Ini 12 per 5 sama ini 12 per 5. Oh, semuanya 12 per 5 ya. 12 per 5, 12 per 5. C. Nah, C-nya di sini, berapa ini C-nya? 4,0. Kita masukkan ke fungsi tujuannya ya. 3 kali 0, 0, 4 kali 4, 16. Ketemu 16. 12 kali 3, 36 per 5. 4 kali 12 berarti 48 per 5. Semuanya sudah per 5, tinggal kita jumlahkan. Berarti ini 36 ditambah 48. Ketemunya 84 ya. Terus 3 kali 4 tambah 0 berarti 12. Karena maunya maksimum ya, tadi maunya ya, maksimum aja. Berapa ini maksimumnya? Oh, maksimumnya 16, 12. Ini dibagi itu sekitar 20, berarti ini ya. Oke, selesai. Loh, ini kenapa nolnya nggak masuk? Harusnya masuk ya, 0,0. Nanti hasilnya 0. Karena pertanyaan maksimum mungkin 0 tidak perlu gitu ya. Itu kalau sudah ada gambarnya. Nah, ini juga sama, ini sudah ada gambarnya, misal ya. Nah, misal kita mau nyari apa? Kita mau nyari nilai fxy. FBC-nya adalah misal di sini 5x min plus 2y. Maunya fxy-nya minimum. Nah, kalau ini kebetulan sudah ada titiknya semua, berarti kita tinggal nambah huruf saja, nggak apa-apa. A, B, C, D, E gitu ya. Biar lebih mudah. Misal A, A-nya di sini ya 0,2, B-nya di sini 1,5, C-nya 4,4, D-nya 5,1, E-nya 2,0. Kita masukkan ke fungsi tujuan kita tadi adalah 5x 2y. 5 kali 0, 2 kali 2, 4. 5 kali 1, 5. 2 kali 5, 10. 15. 5 kali 4, 20. 2 kali 4, 8. 28 ya. 5 kali 5, 25. Ditambah 2, ketemu 27. Kemudian 5 kali 2. 5 kali 2 berapa? 10 tambah 0, ketemu 10. A, B, C, D, E. Nah, siapa yang paling kecil? Nah, yang paling kecil ini. Ini minimum. Nanti kalau maksimum berarti 28. Gitu ya. Jadi, kalau ada di HP-nya itu lebih sederhana. Karena kita tinggal mengambil titik pojoknya.
Tapi kalau misalkan gambarmu pas kelihatan seperti ini tadi langsung bisa. Kalau enggak maka pakai proses eliminasi. Nah, eliminasi itu tidak langsung karena kadang ada yang tahu persamaannya, kadang tidak. Kalau ini nyari dulu tuh persamaannya, nyari dulu. Nah, persamaan ketemu baru dieliminasi, baru masuk fungsi tujuan. Gitu ya. Oke, silahkan dipelajari. Gambar, titik pojok, fungsi tujuan. Kalau perlu eliminasi, kalau enggak langsung dilihat dengan menggambar di kertas berpeta. Ya, diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.